wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Bu Ratna di sini selalu berdoa agar Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Ratna akan mengajarkan tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, dengan materi mengetahui adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam dan mengetahui macam-macam agama pada masyarakat Arab pra-Islam. Adat istiadat itu apa, Bu? Adat istiadat adalah nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, serta hukum yang lazim dilakukan oleh masyarakat pada suatu daerah. Jadi tentu saja adat istiadat daerah satu dengan adat istiadat daerah yang lain pasti berbeda. Zaman sebelum datangnya Islam ke masyarakat Arab disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Pada zaman dulu sekali, bangsa Arab terkenal dengan bangsa Ummi, dijuluki bangsa Ummi. Kenapa? Karena mereka bangsa yang buta huruf. Susah sekali ditemukan orang-orang Arab yang bisa membaca dan menulis. Kenapa, Bu? Karena pada waktu itu akses pendidikan belum bisa ditemukan di Arab. Tidak seperti sekarang, sekolah ada di mana-mana. Kemudian mereka juga suka mengikuti hawa nafsu, jadi otomatis akhlaknya tercela. Kalau ingin akhlaknya baik, kendalikan hawa nafsunya, bukan dituruti. Mereka suka mengubur anak perempuan hidup-hidup, itu tercela sekali itu akhlaknya ya. Anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Kenapa seperti itu, Bu? Karena menurut mereka anak perempuan adalah aib. Padahal sebetulnya anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama titipan Allah, harus dijaga dan dididik dengan baik, tidak boleh dibeda-bedakan. Mentang-mentang anak laki-laki harus lebih menang daripada perempuan, tidak seperti itu. Anak laki-laki dan perempuan itu sama ya sayangku ya. Akhlak tercela lainnya adalah mereka suka berperang. Senggol sedikit perang, sakit hati sedikit perang. Kenapa sedikit perang? Perang terus mereka sukanya. Kemudian di sana ada sistem perbudakan. Sistem perbudakan itu apa, Bu? Kalian bisa lihat pada video sebelumnya ya, sudah Bu Ratna terangkan. Perbudakan itu apa? Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ada orang yang menggunakan baju lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap mereka adalah budak. Kasihan ya, tentu saja kasihan. Karena pada masyarakat Arab zaman dahulu, orang yang miskin itu hidupnya lebih mulia daripada seorang budak. Jadi budak itu betul-betul di kasta terbawah di golongan masyarakat Arab. Alhamdulillah, sistem perbudakan ini sudah dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, jadi sudah tidak ada lagi. Yang ketiga adalah mereka suka sekali bermabuk-mabukan, suka sekali minum minuman keras. Bu, es batu dong, kan minumannya keras, bukan es batu sayangku. Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, kemudian kita bisa kehilangan kesadaran diri. Bu, nggak sehat dong itu minumannya. Betul sekali, minuman ini adalah minuman yang tidak sehat dan diharamkan oleh Islam. Jadi tidak boleh minum minuman keras ya. Walaupun mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tapi masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Contohnya apa, Bu? Kebiasaan baik bangsa Arab. Yang pertama adalah mereka suka menghormati tamu. Ketika ada tamu datang, kalau dalam bahasa Jawa itu terkenal dengan istilah lungguh gupuh sungguh. Jadi dibukakan pintu, disambut dengan baik, disuruh duduk, kemudian memberi sajian-sajian makanan yang lezat. Wah, enak dong, Bu. Ya iya. Yang kedua, mereka suka berjuang. Penduduk Arab itu pantang menyerah, bekerja keras. Mereka akan berjuang untuk mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Pantang menyerah. Wah,
Hebat dong Bu. Iya. Yang ketiga adalah mereka mempunyai sifat pemberani. Karena masyarakat Arab itu kan tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu susah air. Keadaannya itu tandus dan keras. Nah, lingkungan seperti itu membentuk mereka untuk menjadi orang-orang yang pemberani. Ketiga sifat-sifat ini bisa kita contoh ya anak-anak ya. Kalau yang jelek-jelek nggak usah dicontoh, yang baik-baik contoh. Oke? Selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan di sini bisa dikatakan sebagai agama. Agama apa saja ya? Waktu Islam belum datang. Secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah agama Samawi. Agama Samawi itu apa Bu? Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, dibawa oleh para nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kemudian diteruskan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agama Yahudi diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam yang kitabnya adalah Taurat. Tapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk beribadah kepada Allah, mereka justru menyimpang dan menyembah patung sapi. Kurang ajar itu ya. Ditinggal untuk beribadah malah menyembah patung sapi. Agama yang ketiga adalah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kitabnya apa? Kitab Injil. Agama ini juga mengalami penyimpangan. Umat Nasrani malah menyembah Nabi Isa alaihi salam. Seharusnya kan mereka menyembahnya Allah ya Bu. Nah, agama yang kedua adalah agama nenek moyang. Bu, nenek emang ada moyangnya? Aduh. Agama nenek moyang maksudnya adalah agama yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, dari simbahnya terus. Nah, agama ini dibagi menjadi dua, agama animisme dan dinamisme. Agama animisme itu maksudnya adalah mempercayai adanya roh-roh yang ada dalam suatu benda. Kalau agama dinamisme itu kepercayaan bahwa benda itu bisa mengubah kehidupan manusia. Contohnya apa Bu? Yang pertama, contoh agama animisme yaitu adalah agama Majusi. Nama lainnya Zoroaster atau Mazdaisme. Agama ini berasal dari negara Persia. Tuhan mereka disebut dengan Avram Mazda yang dilambangkan dengan api. Jadi mereka itu menyembah para dewa-dewa, memberi persembahan kepada dewa-dewa yang berwujudkan api. Secara kasat mata, secara langsung mereka menyembah api. Kitabnya adalah Avesta dan Avesta. Contoh agama dinamisme adalah menyembah berhala. Mereka itu menyembah berhala, patung-patung itu loh. Itu disembah-sembah sama mereka. Nah, Tuhannya ada 4. Yang pertama adalah Hubal yang ada di Ka'bah. Coba di Ka'bah itu ada berhalanya. Zaman dulu tuh memang bikin greget. Yang kedua ada berhala Lata yang ada di kota Toil. Yang ketiga ada Uzza di Hijaz. Hijaz ini juga daerah kota Mekah tapi bukan di Ka'bah. Yang keempat ada berhala Manat yang ada di kota Madinah. Tapi setelah Islam datang, agamanya jadi agama Islam. Dan sampai sekarang Arab Saudi juga terkenal dengan keislamannya. Oke? Sudah paham belum? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke latihan. Bu, kok latihan soal terus sih? Iya, agar Bu Ratna tahu kalian sudah paham apa belum. Nanti kalau kalian ternyata belum paham, Bu Ratna ulangi penjelasannya dari awal. Oke. Siapkan buku tugasnya dan kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan 3 kebiasaan baik bangsa Arab pra-Islam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan agama Samawi? Soal yang ketiga, apa sebutan zaman untuk masyarakat Arab pra-Islam?
4. Bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang? Soal yang terakhir, sebut dan jelaskan agama nenek moyang pra-Islam beserta nama Tuhannya. Tadi kan sudah Bu Ratna jelaskan agama nenek moyang ada apa dan Tuhannya siapa saja. Nah, itu dijelaskan ya. Tulis jawaban kalian di buku tugas, kemudian dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Terima kasih sudah menonton video Bu Ratna. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bu Ratna. Dan bagi yang sudah mengklik tombol like and subscribe sebagai dukungan untuk Bu Ratna agar terus semangat membuat video pembelajaran untuk kalian, Bu Ratna juga berterima kasih sekali yang sedalam-dalamnya kepada kalian ya sayangnya. Dan yang belum, nggak apa-apa. Apabila masih ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.